10 miliar dibagi 20 tahun masa operasinya. Oke, jadinya 0,5 miliar atau 500 juta. Sedangkan kalau debt interest itu didapat dari ini outstanding, jadi pokok hutang karena tahun pertama jadi masih full bunganya 10%, jadi 4 dikali jadi 4 dikali ini 4 dikali 10%. Nah, kalau yang tahun kedua karena kan udah dikurangin tuh, dikurangin 0,2 pokoknya dibayar pada tahun pertama. Jadinya 4. Astagfirullah. Oke, jadinya 4 dikurangin 0,2 dikalikan 10%. Nah, kan jadinya 33,8 miliar dikali 10%, ya udah berarti kan em, 0,38 gitu. Nah, terus begitu terus selanjutnya di tahun-tahun berikutnya kalau debt interest ini posisi yang ini. Tuh, jadi dia akan berkurang, besar bunga yang kita bayarkan itu berkurang sejumlah jumlah pokok pada yang yang eh, jumlah pokok yang kita miliki pada tahun berjalan gitu. Kalau tahun ini kan berarti jumlah pokoknya adalah tinggal 1,6 miliar. Makanya di bunganya itu adalah sebesar 0,16. Tuh. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke. Nah, oh iya lupa tadi. Kalau di tahun terakhir kan ada nilai sisa tuh. Jangan lupa dimasukkan salvage value-nya di tahun terakhir. Karena masa umur ekonomisnya adalah sampai 20 tahun, maka nilai sisanya ditaruh di 20 tahun. Nah, kalau yang di sampel 3 tadi, mesin X kan salvage value-nya di tahun 20, sedangkan yang di tahun ke, oh sorry, yang di mesin X itu di tahun ke-10. Salvage value selalu ditaruh di akhir ya teman-teman. Jangan lupakan itu. Oke, itu kalau financial statement, sorry, cash flow statement. Ada yang mau ditanyain mungkin? Nggak ada? Kalau enggak, saya next ke oh sorry, materi ke minggu ketiga. Oke, materi minggu ketiga teman-teman bisa download di oh, Discord ini. Bisa download di Brown udah ada. Nah, di materi ketiga ini, di materi, sorry, saya belum share screen. Um, share. Oke, kelihatan kan presentasi saya ya? Oke, oke. Jadi di materi ketiga ini saya lebih banyak pakai buku yang kedua dibanding buku yang pertama. Karena buku yang pertama tuh lebih ke detail, dia cost estimation-nya. Sedangkan kalau buku yang kedua, teman-teman diajarin nih metode-metode yang dipakai untuk cost estimation. Nah, apa sih cost estimation itu? Nah, cost estimation itu merupakan eh, metode untuk mengestimasikan nilai yang teman-teman akan keluarkan ketika eh, melakukan jadi teman-teman punya desain nih. Terus desain itu teman-teman kira-kira diestimasikan nih biaya yang keluar itu berapa. Itu termasuk dari biaya teman-teman kalau misalkan ini eh, fixed capital investment juga working capital investment. Teman-teman bisa hitung ini gitu. Eh, jadi kalau di sini yang dikenal bukan, kalau yang di cost estimation yang dikenal bukan fixed capital investment atau working capital investment lagi, tapi direct cost sama indirect cost.
Nanti saya jelaskan apa bedanya direct cost sama indirect cost. Nah, biasanya teman-teman kalau di TPPK itu, oh sorry, di pradesain itu lebih banyak teman-teman akan mengestimasikan satu equipment. Terus kalau maintenance itu jarang, biasanya itu direct materials, terus eh direct labor, terus sama C-nya revenue. Nah, itu untuk teman-teman menghitung IRR, terus ROR, ROA, NPV gitu-gitu. Nah, mungkin ini harus diperhatikan dulu. Jadi glossary atau teman-teman nanti bakal banyak ketemu istilah ini delivered equipment cost. Jadi delivered equipment cost itu adalah equipment cost ditambah delivery charge. Jadi ongkos. Jadi kalau ada kata delivered equipment cost itu adalah total harga barang ditambah dengan biaya ongkos kirim gitu ya. Kalau installment equipment cost berarti ya delivered equipment cost tadi ditambah dengan instalasi biaya instalasi gitu aja. Hmm. Nah, sebenarnya kalau misalkan berdasarkan pendekatan cost estimasi secara umum itu ada dua. Teman-teman itu biasanya kalau di desain itu sering di pradesain itu sering pakainya adalah dia yang ini bottom up approach. Jadi teman-teman nggak peduli nih hasil akhir nilainya tuh berapa nggak peduli. Teman-teman pokoknya ngitung aja berapa kira-kira direct cost, berapa indirect cost, berapa nilai equipmentnya, terus jadi dari bawah teman-teman ngitung dulu nilai equipmentnya, terus habis itu ngehitung jumlah material kira-kira teman-teman satu satu tahun itu butuh biaya berapa untuk teman-teman bisa beroperasi, terus biaya tenaga kerja, terus operation cost, terus baru teman-teman hitung habis itu. Jadi total costnya berapa nih kalau ditambah sama indirect. Terus baru dihitung profit sama revenue-nya. Terus ya pokoknya berapapun keluar dari price-nya teman-teman itu ya teman-teman terima aja. Itu adalah bottom up approach. Sedangkan kalau design cost approach itu jadi teman-teman tentukan dulu design to cost approach ini adalah top down approach ya. Jadi dari atas ke bawah. Teman-teman tentukan dulu target cost-nya. Oh, aku kira-kira mau profit sekian persen dari total cost-nya. Misalkan total cost-nya aku cuma punya duit misal sekian M. Tapi aku harus ada alat A, B, C, D, E, F, G, harus ada proses bla 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 bla. Nah, itu teman-teman di sini, kalau di sini dituntut untuk efisiensi. Makanya di sini ada value added system engineering. Jadi kalau misalkan teman-teman setelah mendesain ternyata di seluruh total cost ini teman-teman ternyata nggak sesuai dengan target cost-nya, teman-teman harus ngerubah lagi. Apa nih yang saya rubah prosesnya untuk kira-kira bisa mengurangi dari cost-nya. Itu kalau top down approach. Sebenarnya kalau misalkan em, banyaknya yang digunakan itu yang ini, yang bottom up approach. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang digunakan ini. Cuman mulai akhir-akhir ini orang-orang karena kan mikir kan kalau bisa efisiensi kenapa enggak? Jadinya sekarang banyak yang menggunakan design to cost approach. Walaupun kerjaannya lebih lama timbang daripada si bottom up approach gitu. Oke, jadi apa indirect cost sama apa direct cost? Kalau indirect cost itu eh, biaya tak langsung yang sebenarnya em, nggak diperlukan, sebenarnya nggak mempengaruhi, sebenarnya mempengaruhi nilai produk, tapi nggak yang sebenarnya nggak yang digunakan, nggak yang gimana ya? Kalau direct cost kan terkait dengan produksi, terus harga harga barang, terus harga eh, gajinya, oh sorry, tenaga kerja, harga barang atau material, terus habis itu equipment, terus
power consumption itu masuk ke direct cost. Jadi benar-benar biaya yang teman-teman keluarkan yang dipengaruhi oleh variabel ketika teman-teman produksi. Sedangkan kalau indirect cost itu teman-teman ya produksi nggak produksi, teman-teman keluar segitu gitu. Contohnya ini oh sorry, produksi nggak produksi, bukan produksi nggak produksi, produksi. Itu termasuk termasuk produksi nggak produksi, seperti repairs and maintenance, terus habis itu termasuk juga kayak seperti um, legal cost, terus terus habis itu overhead itu kan jarang-jarang keluar. Terus tax itu masuk ke dalam indirect cost gitu. Jadi teman-teman di sini akan mengestimasikan baik direct cost maupun indirect cost. Tapi teman-teman perlu ingat kalau direct cost kan teman-teman enak nih hitungnya. Kalau teman-teman tahu kapasitas produksi, tahu alatnya yang mau dipakai itu apa aja, terus butuh energi berapa, teman-teman bisa hitung ini. Butuh pekerja berapa, operasinya berapa hari, berapa kapasitasnya itu teman-teman bisa hitung ini direct cost. Gampang diestimasikan. Kalau indirect cost itu susah karena almost impossible sebenarnya, tapi di sini akan dilakukan pendekatan perhitungannya. Jadi indirect cost ini kan karena banyak faktor yang mempengaruhi, sorry, banyak faktor yang kalau misalkan kalau misalkan tax, terus habis itu legal, fee, itu kan juga teman-teman susah untuk memprediksi gitu ya. Karena nggak terkait dengan produksi gitu. Nah, ini ada secara garis besar itu ini tekniknya. Jadi tadi ada direct cost, cara menentukan direct cost itu ada kalau misalkan kita eh, menimbang kalau ada inflasi itu bisa digunakan unit method sama cost index. Ini namanya susah-susah tapi teman-teman nanti gampang banget. Banyak secara matematis itu teman-teman sering ketemu. Terus ini ada cost estimating relationship. Jadi kalau ini teman-teman biasanya kalau misalkan cost capacity itu misalnya teman-teman mau upgrade kapasitas nih. Teman-teman udah punya pabrik, terus mau ningkatin kapasitasnya. Nah, apakah untung atau rugi itu bisa dihitung pakai cost capacity equation atau faktor metode. Jadi ada dua metode kalau misalkan cost estimating relationship. Kenapa kok dinamain relationship? Karena teman-teman harus ngitung dulu, eh, harus udah tahu dulu cost awalnya, baru teman-teman bisa bandingkan gitu. Kalau cost estimating, kalau ini benar-benar teman-teman ngitung alat itu pakai yang ini, considering inflation ini, unit method atau cost index. Sedangkan kalau indirect cost yang tadi saya bilang itu yang agak susah itu ada dua cara pendekatan, yaitu secara cost accounting system atau secara tradisional atau activity based accounting. Kalau ini oh, activity based counting atau ABC. Nah, ini kalau activity based itu teman-teman ngedetail tuh satu-satu aktivitasnya apa aja baru teman-teman bisa estimasi. Sedangkan cost accounting system itu dia lebih simpel dibanding ABC, tapi ini kalau secara detail, secara akurasi itu ABC lebih tinggi untuk Anda indirect cost gitu. Nah, kita masuk ke direct cost estimation. Jadi di unit method itu teman-teman ada yang pernah mungkin kalau belanja di kasir itu kan kalau teman-teman belanja itu kan berapa jumlah barang yang teman-teman beli tinggal dikalikan aja harganya itu dapat dari teman-teman harus bayar berapa. Nah, sama kayak itu. Jadi eh, cost estimation di unit method itu didapat dari jumlah unit jumlah unit equipment yang kalian gunakan dikalikan dengan biaya yang teman-teman keluarkan. Oh sorry, harga satuan dari barangnya gitu. Contohnya ini, kalau misalkan teman-teman em, kalau misalkan ini membeli fiber optic kabel itu harganya 30.000 per mile. Jadi kalau teman-teman mau masang
$30 per mile. Kalau misalkan mau teman-teman masang 12 mile berapa biaya yang dikeluarkan? Ya udah tinggal dikalikan aja 12 dikali 30 gitu. Gampang banget kan sebenarnya. Nah, ini contoh pertama. Jadi teman-teman harus lihat dulu nih. Pada contoh pertama teman-teman um, so uh, oke. Teman-teman punya material 300 ton. Oh, teman-teman butuh. Oke, use the following resource and unit cost factor to estimate. Nah, teman-teman disuruh untuk menghitung berapa biaya yang kira-kira keluar dari eh, yang harus dikeluarkan untuk Justin, dari yang harus dikeluarkan oleh Justin untuk membangun 1.500 section of high pressure pipe. Gitu. Nah, ko- em, cost yang keluar apa aja? Nah, ini cost yang keluar itu adalah ini. Ada indirect labor, ada direct labor, ada machinery, sama material. Kan ini ada harga, oh sorry, ini adalah jumlah 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 N ya tadi jumlah produk atau equipment yang teman-teman butuhkan. Ini kalau ini labor hours itu biasanya, oh sorry, kalau nggak labor production ini production. Nah ini machinery dia butuh 1.500 jam, harganya 1.120 per jam. Kalau direct labor ini kalau misalkan pas waktu casting sama waktu casting itu butuh 3.000 jam dengan cost-nya 55%, $55 per hour. Gimana cara ngitungnya? Tinggal dikaliin aja. Tadi kan um, N amount-nya kan ini tadi. So, jumlah amount, oh sorry. Jumlah yang N-nya itu ini kan mulai dari 3.000, 1.500, 3.000, 1.200, sama 400. Teman-teman buat tabel aja. Tuh, ini N. Sedangkan kalau yang ini adalah U atau unit factor. Tuh, unit cost, sorry. Jadi tinggal dikali ini sama dengan cost estimation-nya jadi 137.000. Ini kali ini sama dengan berapa. Terus tinggal dijumlahkan berapa. Nah, total cost yang dikeluarkan Justin untuk membangun 1.500 high pressure pipe itu sebesar 566 ribu dolar. Tuh. Oke, next. Next tadi kalau tadi unit cost, sorry, unit um, lupa namanya, unit method. Kalau yang ini namanya cost index. Teman-teman akan kalau ngehitung equipment kebanyakan akan menggunakan ini cost index. Jadi cost index itu apa? Rasio dari eh, jadi teman-teman punya diketahui nilai itu nilai masa lampaunya. Nah, teman-teman mau tahu harga sekarangnya berapa, tapi kan teman-teman nggak punya akses tuh. Nah, itu dihitung menggunakan cost index gitu. Relative cost change over time. Jadi dia menghitung relativitas dari perubahan harga eh, pada satuan waktu tertentu. Nah, teman-teman biasanya kalau yang dipakai tuh ini, kalau yang teknik kimia itu yang biasa dipakai ini CHE. Teman-teman bisa cek aja nanti klik linknya. Terus em, kalau yang ini untuk construction, khusus untuk construction, engineering news records. Equipment juga sering kadang pakai ini. Tapi kalau ini tadi kemarin-kemarin saya coba cek Marcel and Swift itu jarang ada yang kalau di googling biasa itu jarang ketemu karena itu seperti apa ya?
kalau brosur gitu. Jadi mereka punya di kampus-kampus tertentu itu biasanya mereka menyediakan em, cost index ini untuk yang Marshall and Swift. Jadi di kampusnya ada. Kayaknya kalau di UB belum ada tuh. Oke, gimana cara hitungnya? Nah, ini tinggal teman-teman kalau tahu perbandingan X1 per X2, perbandingan matematika aja nih. Y1 per Y2. Nah, itu rumus ini nih. Rumus matematika dasarnya itu. Jadi X1 ini adalah kira-kira teman-teman mau estimasi eh, harga pada saat sekarang gitu kan. Nah, teman-teman X2 itu kalau yang di sini C0 yaitu estimasi harga pada saat em, beberapa pada tahun tertentu, pada tahun teman-teman anggapnya dia tahun ke-0. Terus berapa yang dicari nanti eh, oh sorry, yang indeks value-nya dikalikan dengan perbandingan indeks value pada waktu tertentu dibandingkan dengan pada waktu startnya. Nah, ini adalah contoh dari indeks value. Kalau CE plan itu tahun makin ke sini makin besar ya. Jadi terakhir itu kalau misalkan MS equipment itu keluar tiap tahun. Kalau CE plan ini terakhir ada di buku, ada yang sampai 2 tahun ke 2023. Nah, ini chemi- sama ini CEP, Chemical Engineering Plan Cost Index atau bacanya CEPCI, CEP, CEPCI or something. CEP, CI. Tuh. Oke, kalau tadi ini adalah annual index, sorry. Kalau ini adalah annual index atau nilai indeks tiap tahun secara umum, kalau yang ini tadi didetailkan. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh SC itu cost equivalentnya berapa tuh. Oke. Nah, gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya ini ada contoh. Jadi teman-teman itu mau membangun ada sebuah construction project. Nah, 5 tahun yang lalu, teman-teman kalau misalkan mau memperkerjakan orang yang ahli di bidang tersebut itu kosnya sebesar 360.000 dolar. Nah, berdasarkan ENR tadi, engineering and apa tadi? ENR construction, engineering use record nih, berdasarkan engineering use record cost index itu em, pada tahun 5 tahun yang lalu itu indeksnya sebesar 3496, sedangkan pada tahun sekarang itu indeksnya sebesar 5127. Nah, gimana cara mengestimasikannya nilainya? Nah, tinggal dimasukin aja ya. Berarti ini kan C0 nih. Karena nilai dari ini adalah cost pada saat 5 tahun yang lalu atau ya C0. Sedang kalau misalkan indeks pada saat yang T yang sekarang itu sebesar 5127, sedangkan yang di indeks pada saat ke-0 yaitu sebesar 3496. Jadi tinggal dihitung aja 360.000 dikali 5127 dibagi 3496, maka cost-nya adalah eh sekilat untuk cost tenaga kerja ahli pada tahun itu adalah sebesar 15.000 dolar. Makanya ini disebut sebagai kenaikan inflasi karena teman-teman kan tiap tahun ada inflasi, ada kenaikan harga. Nah, dia memperhitungkan cost index ini memperhitungkan nilai inflasi tiap tahun. Nah, ada contoh ketiga lagi. Em, oh, jadi si Sean ini punya dia punya apa ya?
punya apa sih rumah produksi. Oke, jadi punya rumah produksi namanya Alamo Picture. Nah, eh, dia mau mengekspan ke new area selain dari fact-based documentaries. Nah, dia butuh untuk menghitung estimasi biaya yang dikeluarkan untuk eh, membuat jenis film yang dia akan kerjakan gitu kan. Nah, kalau misalkan berdasarkan jadi ada data nih yang dibutuhkan untuk di bidangnya dia itu ada graphic, stuntman, sama aktor. Nah, ini cost of service, jadi biaya yang ada data biaya yang harus dikeluarkan em, rata-rata per jamnya berapa untuk yang graphics, untuk yang stuntman sama actors. Oke, ini ada tiap tahun. Terus pertanyaannya buat tahun 2008 menjadi tahun dasar, lalu tentukan cost indeksnya. Jadi di 2008 ini nanti teman-teman gunakan sebagai basis atau dianggap sebagai satu. Lalu teman-teman hitung nih cost index di tiap tahun yang di 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 itu seperti apa. Itu. Oke, ini dulu. Tuh. Jadi karena ini dibuat basis, cara perhitungannya seperti apa? Ya udah ini dianggap 1,0. Dianggap 1,0. Ini juga dianggap 1,0. Karena dia bersiskan 2008 dianggapnya. Terus, nah di grafik 2007 cost index-nya jadinya berapa? Ya udah tinggal dibagi aja 65 atau cost service pada tahun itu dibagi dengan basisnya. Basisnya adalah 67 dikali satu. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi di tahun, karena kan ini kan dianggap satu. Terus dihitung satu-satu. Jadi kalau misalkan di tahun ke 2007 itu dia cost index-nya 9,97. Kalau di tahun 2009 itu 1,04. Yang diganti adalah ini. Kalau dihitung adalah yang diganti adalah nilai ininya. Karena basisnya ini kan teman-teman ikut yang ini aja kan. Tuh, karena dia digunakan sebagai basis. Nah, kalau misalkan tahun 2010 yang dijadikan basis, ya udah berarti kan ini dianggap satu. Kalau tahun 2010 yang dijadikan basis. Satu, satu. Nah, kalau kayak gitu, kalau tahun 2010 yang dijadikan basis, em, jadi cost index tahun 2009 gimana? Ya udah tinggal 70 dibagi 78 dikalikan satu. Itu kalau tahun 2010 dijadikan basis. Nah, itu berapa teman-teman hitung? 0, sekian, 0,89 or something maybe. Nah, gitu teman-teman. Dia mau ditanyain dulu sampai sini? Enggak? Mumet ya? Oke, 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 nggak ada yang tanyain. Oke, pertanyaan kedua sekarang. Tadi kan masih pertanyaan A. Nah, pertanyaan keduanya adalah, nah, setelah tadi kalian menghitung cost index tiap tahun, eh, tolong kasih komen trennya kayak gimana. Nah, kalau dilihat dari trennya, teman-teman bisa lihat nih, trennya kayak gimana. Oh, sorry, sampai mati kan? Oh, enggak. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat trennya ini kan kalau berdasarkan cost index ini bisa dilihat nih di untuk yang grafik tiap tahun dia akan selalu meningkat. Sedangkan untuk Stoneman itu dia meningkat terus sampai tahun 2000 nilainya nggak jauh-jauh beda jadi cost index setelah tahun 2009.
Sedangkan dilihat berdasarkan kalau misalkan nilai eh, cost index di aktor itu dia paling tinggi ada di tahun 2007 sama 2008. Terus cenderung mengalami penurunan di tahun 2005, 2006, 2009, 2010, dan 2011. Walaupun mengalami penurunan, tapi dia kondisinya cenderung stabil karena di kisaran 0,8 plus minus 0,85 plus minus 0,5 berarti. Oke, tuh. Terus pertanyaan keduanya tadi, nah kalau misalkan ini kan datanya sampai 2011 nih. Pertanyaan yang B itu adalah kalau misalkan dia mau pakai di tahun 2014, gimana nih cara hitungnya? Kan yang diketahui datanya cuma dari 2011 gitu. Gimana cara teman-teman hitungnya? Determine the hourly cost that he should budget for in 2014. Walaupun di sini nggak ada, teman-teman disuruh ngitung budgetnya gimana. Nah, caranya adalah, Oke, caranya adalah teman-teman hitung nih indeksnya dulu di tahun 2014. Itu didapat dari tahun terakhir, indeks tahun terakhir. Kalau untuk karena yang ditanya cuma graphics, jadi ya udah teman-teman hitung aja yang grafiknya. Indeks di tahun 2011 ditambah, jadi dianggapnya adalah di tahun 2012, 13, 14 itu kenaikannya hampir serupa pada tahun terakhir. Walaupun sebenarnya itu nggak valid juga ya, sebenarnya ada errornya, cuman di sini assume a worst case scenario that is the graphic index continues the same arithmetic trend from 2010 to 2011. Jadi ya udah tinggal dikurangin aja. Indeks increase-nya itu berarti dikurangin dari tahun 2011 dikurangi tahun 2010. 1,34 dikurangi 1,16. Jadi indeks di tahun 2014 itu didapat dari indeks tahun 2011 ditambah tiga kali jumlah kenaikan pada tahun 2010 ke 2011. Jadi tiga kali minus 0,1, oh sorry 0,188. Totalnya yaitu cost index di tahun 2014 yaitu 1,88. Hampir dua kali lipat ya dibanding tahun 2008. Oke. Nah, gimana cara, jadi berapa nih yang harus dikeluarkan untuk membayar si grafik pada tahun 2014? Ya udah tinggal dikali aja. Pada em, bebas teman-teman. Oh, sorry. Ini, nah, oh ini diketahui the cost in 2010 adalah $78 per jam. Jadi tinggal dimasukkan aja ini adalah C C0. Ini adalah C0. Jadi eh, C0-nya ini terus ini adalah IT, yang ini adalah IT, yang ini adalah I0. Tinggal dihitung dimasukkan ke dalam rumus ini didapatkan C cost untuk grafik pada tahun 2014 itu sebesar $126 per jam. Nah, tadi kan cost ada kok unit. em, Kalau tadi dua tadi itu unit method sama cost index itu adalah teman-teman mempertimbangkan inflasi. Sedangkan kalau yang ini itu teman-teman tidak mempertimbangkan inflasi, tapi ini mempertimbangkan cost estimating relationship cost. Jadi teman-teman di sini, ini teman-teman bisa baca sendiri lah ya. Pokoknya intinya teman-teman di sini, teman-teman punya alat. Nah, teman-teman itu mau meningkatkan kapasitas dari si alat itu. Teman-teman mau hitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kapasitas dari alat tersebut kira-kira berapa? Apakah teman-teman rugi apa enggak? Nah, itu dihitung berdasarkan cost capacity equation.
rumus dasarnya adalah ini. Jadi kalau teman-teman kalau diminta untuk mempertimbangkan cost index juga, tinggal dikali aja, dikali dengan rumus ini tinggal dikali sama cost index. Jadi ini dianggap ini itu dianggap C0 dikalikan dengan IT dibagi, oh my god, Oke. IT dibanding dikali dengan I0. Oke. Jadinya rumusnya ini. Set. Kenapa sih Bu kok ada X-nya gitu ya? Jadi X itu adalah korelatif eksponen. Jadi teman-teman kalau misalkan em, teman-teman bisa, ini diketahui ya di database itu diketahui. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ningkatin eh, ningkatin capacity tapi misalkan eksponen vektornya itu lebih besar daripada satu, maka dia itu akan lebih murah kalau teman-teman meningkatkan kapasitas gitu. Kalau misalkan X-nya sama dengan satu, mau teman-teman gedein, mau teman-teman, oh, kalau teman-teman gedein itu atau gedein itu sebenarnya nggak begitu ngaruh karena nilainya itu bukan sama ya, tapi berbanding lurus dengan nilai yang sekarang. Terus kalau misalkan X-nya lebih besar daripada satu, oke, kalau X-nya lebih besar daripada satu, itu dianggapnya ada dianggap oh dianggapnya adalah tidak ekonomis atau rugi gitu ya. Kalau rugi kalau teman-teman produksinya dalam jumlah yang besar. Nah, source-nya dapat dari mana? Nah, ini banyak eksponensial. Teman-teman bisa cari dari buku Plan Design and Economic for Engineering, bisa dari preliminary, bisa dari Engineering Handbook, bisa jurnal, bisa EPA, bisa um, dari katalog dari beberapa um, company equipment, dari beberapa perusahaan yang menjual alat-alat kimia, alat-alat chemical industry, sorry. Tuh. Jadi exponent value-nya seperti apa nih teman-teman? Ini adalah contoh dari exponent value. Jadi kalau misalkan contohnya aja nih aerobic digester itu dia um, million gallon kapasitasnya kalau sekitaran 0,2 sampai 40 million gallon per day, maka nilai eksponennya yaitu sebesar 0,14. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu kan, kan nilai X nih. Teman-teman bisa tahu kalau nilainya X-nya semakin kurang dari satu, semakin rendah daripada satu, berarti dia akan lebih jauh ekonomis kalau teman-teman menggunakan kapasitas yang lebih besar. Kalau teman-teman ini ada nih, ada sludge drying beds. Ini adalah nilainya lebih besar daripada satu. Ini juga ada nih, lagoon aerated. Nah, itu artinya kalau X-nya lebih besar daripada satu, itu teman-teman lebih boros, lebih nggak ekonomis kalau teman-teman dalam kapasitas yang besar. Jadi disarankan itu kapasitasnya yang kecil-kecil aja karena ini kan kalau ya masuk akal kalau ini kan drying beds ya. Jadi kalau misalkan otomatis kalau besar berarti heat loss-nya kan makin besar. Jadi transfer panasnya nggak maksimum gitu. Oke, kalau misalkan laboratori, nah kalau yang di laboratori ini hampir satu. Nah, berarti maksudnya adalah jadi cost-nya mau kapasitasnya kamu besarin, mau nggak kamu besarin itu, oh sorry, mau kamu besarin dari kapasitas awal itu harganya, eh, biaya yang kamu keluarkan itu sebanding. Mau kamu gedein juga nggak bakal mengurangi nilai dari biaya yang kalian keluarkan. Nah, ini ada contoh keempat nih. Oke, kalau em, kalian disuruh menghitung cost today. Jadi biaya yang harus kalian keluarkan hari ini jika flow rate-nya itu sebesar 2
diketahui datanya itu 0, milion galon per day, memakan kalau misalkan kapasitasnya 0,5 milion galon per day itu biaya yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 1,7 miliar di tahun 2010. Nah, kalau misalkan berdasarkan tabel 15.6, ini teman-teman disuruh digester kan. Oke, digester nih aerobik digester untuk size range 0, size range-nya 0,2 sampai 40 milion galon per day kan masih masuk tuh kan. 2 2 milion galon per day. Itu X-nya itu adalah sebesar 0,14. Sesuai ya berarti. Oke. Nah, cost index-nya. Nah, teman-teman di sini berarti nggak bisa pakai rumus yang ini tadi. Nggak bisa pakai rumus ini. Karena harus dihitung, harus dipertimbangkan juga cost index. Jadi cost index di tahun 2010 adalah 131, sedangkan pada tahun sekarang itu 225. Jadi jadi biaya yang harus dikeluarkan berapa? Nah, pakai rumus yang ini tadi. Ini kan dianggap C0 kan. Sama aja sebenarnya kayak cost index. Nah, ini kan tadi C1. Kalau ini tadi adalah Q1. Mula-mula, kapasitas mula-mula. Ini adalah Q2. Kapasitas yang akan ditingkatkan. Terus ini cost index pada saat ke nol, sedangkan ini adalah cost index pada saat ke T. Kalau ini adalah faktor eksponensialnya atau X. Nggak dimasukkan berarti C1-nya. Berarti C2 sama dengan 1.700 US dollar. Oh, 1.700 satu 1.700.000 US dollar dikali dengan 2,0 flow rate, kapasitas flow rate yang mau ditingkatkan berapa dibagi dengan mula-mulanya berapa, terus dikalikan dengan eksponensial, faktor eksponensial X. Terus dikalikan dengan cost index. Cost index itu tadi kalau tahun ini 225 dibagi dengan 131. Jadi biaya kalau dihitung biaya yang dikeluarkan pada tahun ini untuk eh, untuk meningkatkan flow rate digesternya menjadi 2 milion galon per day itu sebesar 3.546.000 US dollar gitu. Dan tanyain? Enggak. Kalau saya kecepatan, em, tolong dikasih tahu ya. eh Hmm? itu mau tanya Bu, itu tadi 0,14-nya dari mana tadi? Itu Ini maksudnya ah, sebagai apanya sih itu? Itu sebagai apanya? ya maksudnya itu kan 0,14 Hmm? sebagai eksponen. Itu maksudnya melambangkan apa sih, Bu? Oke, jadi kalau misalkan gini, em, oke, melambangkan apa? Tadi kan, jadi kalau misalkan gini teman-teman mau ningkatin kapasitas, jadi intinya sebenarnya itu sebagai faktor koreksi aja. Kalau misalkan, jadi sebenarnya diketahui itu kalau misalkan, jadi ini well known, well known value. Jadi teman-teman nggak usah nyari. Ini eksponen itu kalau misalkan teman-teman ya faktor koreksi lah. Misalkan kalau misalkan teman-teman hitung cuma berdasarkan kapasitas aja itu nggak betul ya. Karena kan kalau contohnya gini, teman-teman nggak usah deh pabrik kimia, teman-teman masak deh. Masak dengan jumlah yang sedikit dengan jumlah yang besar itu kadang-kadang kan bumbu yang teman-teman kasih atau biaya yang teman-teman keluarkan eh, agak berbeda kan, bergantung dengan bergantung dengan kan biasanya ada faktor X tertentu lah. Yang dimaksud faktor X di dalam yang dihitung itu adalah yang ini eksponensial maksudnya gitu. Nggak nyambung juga gimana ya? eh Contohnya kalau misalkan
Oke, teman-teman gini, kalau misalkan teman-teman ada acara nih, teman-teman ngehandle orang, eh oh, nggak bisa kayak gitu. Intinya adalah si correlating exponent ini adalah faktor koreksi teman-teman. Jadi faktor koreksi, eh karena kan kalau misalkan cost itu kan biayanya, cost itu kan costnya banyak. Costnya itu costnya banyak. Jadi kalau misalkan ada pos A, B, C, D, E, F, G itu misalkan kan biaya yang dikeluarkan kalau kapasitasnya kecil ataupun kapasitasnya besar itu kan berbeda. Dan tiap alat itu kan beda-beda karakteristiknya. Jadi di faktor eksponen ini maksudnya itu faktor koreksi. Jadi kalau misalkan contohnya kalau misalkan makanya ini kenapa kalau misalkan dia kurang dari satu, jadi itu kurang dari satu itu nilainya lebih ekonomis pada saat kapasitasnya itu diperbesar. Contohnya kalau di jester teman-teman kan aerobik tuh, aerobik jester. Eh, kan berarti kan dia batch system kan, dia perlu waktu untuk menunggu. Teman-teman kira-kira kalau misalkan em, dalam volume yang kecil sama volume yang besar, kira-kira bakal lebih murah yang mana? Pasti dalam lebih murah yang besar kan, karena eh, walaupun jumlah mikrobanya mungkin lebih besar, terus tapi kan labor cost, terus habis itu em, jumlah eh, cost yang dikeluarkan eh, setiap setiap liter waste yang kalian kalian hitung itu, oke, contoh ini. Kalau aerobic digester misal ada volumenya misal 0,2 gitu ya. Oke, 0,2. 0,2. Dia kan jumlahnya lebih kecil tuh. Volumenya lebih kecil nih, misal contohnya segini. Dia costnya misalkan total costnya adalah sebesar em, anggaplah 5 US dollar. 5 US dollar berarti per liternya keluarnya berapa? Berarti kan 5 per 2. 5 per 0,2. Berarti sekitar 10 US dollar per, sorry, 10 dibagi 5 dibagi 0,2. 5 dibagi 0,2. 25 US dollar per liter. Sedangkan kalau teman-teman punya yang kapasitasnya lebih gede, contohnya 40, seems impossible juga sih. Kalau misalkan 10 deh, kan harusnya tanknya lebih besar. Otomatis teman-teman cost yang teman-teman keluarkan itu lebih besar kan. Tapi cost selama produksinya itu lebih kecil karena waktu yang dibutuhkan itu kan ya agak berbeda. Agak menjelaskannya agak susah. Inti intinya dari cost eksponen itu kan ini em, banyak kalau misalkan dari gesture aja teman-teman kan banyak hal yang harus dihitung sebenarnya. Termasuk kalau misalnya teman-teman harus ngitung jumlah waktu yang dibutuhkan, berapa energi yang dibutuhkan, terus berapa tenaga biaya yang dibutuhkan. Nah, eksponen ini adalah faktor koreksi teman-teman menghitung dari cost itu berdasarkan kapasitas. Jadi kalau misalnya kapasitasnya berapa, itu kira-kira em, pengurangannya itu kalau misalkan dinaikin itu sampai berapa gitu. Agak bingung yang menjelaskan ini. Eh, jadi kalau dari sepemahaman aku maksudnya ibu tuh itu nilai eksponen ini itu fungsi Hmm. fungsi yang menentukan linearitas kapasitas terhadap cost dalam menentukan scale up. Maksudnya gitu bukan Bu? Iya, tapi jadi dia cuma faktor koreksi aja. Jadi kalau misalnya teman-teman pakainya cuman misal nggak ada eksponen, itu kan jadinya linear ya. Jadinya linear. Padahal secara kenyataan itu nggak linear. Pernah teman-teman pernah em,
pernah satu dalam jumlah yang sedikit kan teman-teman nggak dapat diskon tuh. Kalau jumlah besar itu dapat diskon. Nah, eksponen itu maksudnya adalah diskonnya. Jadi lebih lebih istilahnya lebih costnya jadi lebih rendah lagi kalau eksponennya kurang dari satu gitu. Paham? Enggak? Ya, paham, Bu. Oke. Oke. Next, yang selanjutnya yaitu faktor metode. Ini sampai jam berapa? 11.50 ya? Oke. Oke. Oke, 11.55. Oke, kalau vektor metode itu hampir sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan eksponensial. Kalau ini vektor metode itu jadi, oh sorry. Kalau yang tadi itu cos, nih ya. Kuncinya adalah ini. Kalau cos capacity kapan digunakan? Itu digunakan untuk menghitung equipment proses terus total plan cost. Tapi jadi bisa dipakai apa aja, bisa menghitung equipment, bisa menghitung proses, bisa menghitung total plan cost. Tapi sedangkan kalau misalkan si uh, si vector method walaupun sama-sama cost rel ke CER sama-sama ini sama-sama cost estimating relationship, tapi dia itu hanya digunakan untuk ini menghitung total plan cost. Jadi spesifik untuk total plan cost. Nah, dia itu pakai apa sih vector method? Itu pakai vektornya siapa yang nentuin? Nah, ini namanya ada sebuah em, tokoh namanya Hans J. Lang. Jadi dia itu yang pertama kali mengusulkan vector method. Makanya nama faktornya adalah Lang vector. Tuh, jadi di Lang factor ini, gitu loh. Jadi di Lang factor ini, kalau misalkan ini contohnya ya, jadi dia pertama dicetuskan tahun 1948. Nah, kalau misalkan secara garis, dia membagi proses secara garis besar. Jadi, apakah dia mengolah solid atau mengolah dua-duanya solid dan fluida, atau dia mengolah hanya fluida saja, itu faktornya beda-beda, faktor koleksinya beda-beda. Jadi 3,10, 3,63 untuk yang solid dan fluid, lalu untuk yang fluida. Lalu di tahun berikut-berikutnya itu ada beberapa tokoh yang coba mengkoreksi dari nilai ini karena nilai-nilai faktor ini kan tahun 48 banget nih, udah lama. Jadi mulai kan ada inflasi ada yang lain. Nah, itu terakhir itu tahun 2012 oleh Sinot and Towler dia memberikan line factor itu mengkoreksi nilai line faktornya sebesar ini. Sedang kalau ini kan secara garis besar aja, kalau teman-teman misalkan mau menghitung satu-satu nilai dari length vektornya, ya ini ada dari Peters and Timmerhouse. Jadi dia memberikan rincian satu-satu. Kalau misalkan teman-teman mau piping, berarti length vektornya berapa? Kalau dia produksi solid itu berapa? 0,16. Kalau produksi, sorry, kalau handling solid dan fluid itu 0,31, terus kalau fluida doang 0,66. Nah, bedanya kalau ini kan in total, kalau ini mereka post satu-satu. Jadi teman-teman harus jumlahkan satu-satu berdasarkan asumsi dari teman-teman. Cara ngihitungnya gimana? Cara menghitungnya tinggal dikalikan aja. Jadi total plan cost yang teman-teman mau hitung itu sama dengan length factor. Jadi H itu adalah overall overall dari cost factor atau yang tadi length factor. Nah, dikali dari total cost of major equipment. Nah, tadi kan ada dua jenis tuh. Kalau teman-teman tahu, direct cost sama indirect cost. Jadi kalau direct cost tadi kan bergantung sama produksi teman-teman, tingkat produksi teman-teman. Kalau indirect cost itu yang tidak terkait. Nah, di sini length factor itu juga menghitung, kalau teman-teman bisa lihat nih, menghitung dua.
jadi indirect juga diperhitungkan sama dia. Nah, apa bedanya? Gimana cara ngitungnya? Kalau misalkan, jadi ada dua jenis. Kalau misalkan teman-teman, kalau dia itu indirect cost-nya hanya berpengaruh terhadap equipment, maka teman-teman totalkan semua. Kayak gini. Jadi, oh sorry. Jadi teman-teman totalkan semua. Sorry. Jadi kalau dia mempengaruhi hanya itu, kalau teman-teman dia indirect cost ada dua tipe. Dia mempengaruhi total cost, sorry, mempengaruhi cuman equipment cost ini CE atau mempengaruhi CE atau equipment, equipment cost. Sedangkan kalau di em, yang lainnya itu dia mempengaruhi CT secara semuanya. Jadi dia mempengaruhi total cost. Itu akan perhitungannya akan sangat beda. Kalau di indirect cost, jadi teman-teman tinggal kalau misalnya indirect cost yang hanya mempengaruhi equipment cost, maka teman-teman tinggal hitung aja. Hanya itu adalah total dari faktor dari indirect ditambah dengan eh, faktor dari faktor direct sama ditambah dengan faktor indirect. Sedangkan kalau yang total cost itu harus teman-teman pisah nih rumusin. Harus teman-teman pisah perhitungannya. Jadi yang ini adalah untuk indirect cost karena dia hanya mempengaruhi equipment. Direct cost kan mempengaruhi cost equipment. Sedangkan kalau yang indirect cost itu mempengaruhi in total. Jadi semuanya. Oke, bingung ya? Langsung contoh aja biar gampang. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada delivered equipment cost itu sebesar 2 miliar. Dengan direct cost faktornya yaitu sebesar 1,61, sedangkan indirect cost-nya sebesar 0,25. Jadi determine the total plan cost. Berarti kalau kayak gini teman-teman, itu indirect cost-nya tidak mempengaruhi dari total plan cost. Tapi dia mempengaruhi dari em, ini, dari si equipment cost-nya. Nah, tinggal jadi tadi jadi overall cost faktornya itu tinggal dijumlahkan aja 1 ditambah 1,61 ditambah 0,25. Jadi total total dari cost faktornya yaitu sebesar 2,86. Terus cara menghitung total plan cost-nya gimana? Tinggal dikali aja H dikali CE. Kalau ini kan nilai H nih. Indirect cost berarti ini adalah direct cost adalah FI. Kalau yang ini direct cost adalah FI besar. Yang ini adalah CE. Jadi cost dari total plan cost-nya berapa? Tinggal 2,8 itu H dikalikan dengan 2 million. Jadi totalnya kalau misalkan teman-teman em, total plan cost direct sama indirect itu sebesar 5 5 juta dolar 720 ribu. 5 juta 720 ribu US dollar. Gitu. Nah, kalau ini kan kalau indirect cost-nya tidak mempengaruhi dari si total plan cost. Gimana kalau mempengaruhi? Nah, ini dicontoh lagi satu.
eh ada new container dengan equipment cost-nya sebenarnya 875.000. Terus berarti ini kan sorry, CE. Oh, C, no, C. Cost equipment. Nah, terus kalau misalkan cost faktornya untuk instalasinya itu sebesar, berarti kalau instalasi ini berarti direct cost ya. Direct cost satu sebesar FI1 sebesar 0,49. Lalu construction factor itu direct cost juga sebesar 0,53 FI2. Nah, indirect cost-nya sebesar 0,21. Maka ini sama dengan FI indirect. Nah, disuruh ngitung. Ngitung total cost kalau A, semua cost faktor itu akan hanya mempengaruhi nilai, em, mempengaruhi biaya dari equipment. Nah, kalau si A kayak gitu. Jadi, kalau karena karena dia direct sama indirect cost-nya hanya mempengaruhi equipment cost, maka perhitungannya tinggal di total aja semua. Jadi 1 ditambah 0,49 ditambah 0,53 ditambah 0,21. Jadi totalnya adalah 2,23 gitu. Terus cost-nya tinggal dikali, H kalikan dengan cost equipment tadi. Jadi 2,23 ini dikalikan dengan 875. Nah, kalau yang B, pertanyaan yang B, kalau hitung nilai cost, kalau indirect cost faktornya itu hanya akan mempengaruhi total direct cost, tapi nggak mempengaruhi equipment cost gitu ya. Nah, jadi teman-teman hitung dulu kalau kayak gitu. Total direct cost-nya, eh, cost faktor total direct cost-nya kalian hitung. Jadi kan ini cuman direct cost nih. H sama dengan yang direct cost tadi berapa? 0,49. H sama dengan 1 ditambah 0,49 ditambah 0,53. Jadinya itu 2,02. Terus cara ngitung total cost-nya gimana pakai rumus yang ini? Beda kan sama yang ini jadi karena dia indirect cost-nya tidak mempengaruhi equipment. Jadi nggak perlu nggak bisa dikalikan dengan si cost faktornya tidak bisa langsung dikalikan dengan cost equipment. Tapi dia mempengaruhi nilai cost, makanya di sini dikurung, dihitung dulu, terus dikalikan dengan cost faktor yang indirect karena dia mempengaruhi nilai dari cost, total cost. Tuh. Ya udah tinggal dikalikan. Kalau misalkan CE-nya 875 tetap, terus dikalikan ini yang dipakai adalah direct cost. Di dalam itu direct cost 2,02. Lalu yang ini adalah indirect cost 1 ditambah 0,21. Nah, total cost-nya kalau yang ini jadinya 2.138.675 US dollar. Jadi kalau misalkan em, eh, teman-teman menghitung dia berdasarkan dari si kalau dibandingkan dengan ini, kalau indirect cost-nya mempengaruhi dari cost equipment, maka dia akan jauh lebih murah dibandingkan ketika dia mempengaruhi total cost seperti itu. Sampai situ dulu ada yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke indirect cost estimation. Ada yang mau tanyain juga? Oke, kita langsung masuk ke indirect cost estimation. Jadi kan kalau tadi indirect itu kan banyak yang terkait dengan tax, terus law cost gitu-gitu ya, yang sebenarnya tidak terkait dengan si produksi. Nah, ada dua metode tadi saya jelaskan, cost accounting system atau metode tradisional, terus yang kedua yaitu ABC, Activity Based Counting. Nah, kalau yang cost accounting system dia itu menghitung satu-satu. Oh, sorry. Dia
konsepnya lebih sederhana, tapi tidak sedetail yang ABC, tapi dia menggunakan cost center. Jadi cost center itu maksudnya apa ini? Cost center. Jadi teman-teman hitung satu-satu. Jadi kalau misalkan cost kategorinya adalah teks, berarti em, teman-teman bisa mengasumsikan perhitungannya based on yang estimated basis levelnya itu yang ini, yang space occupied. Kalau misalkan teman-teman mau menghitung indirect cost rate of um, software, berarti teman-teman bisa membagikan nilai estimasi dari total indirect cost dibagi dengan estimasi dari basis level dari number of access. Bingung ya contohnya seperti apa? Nah, ini ada aplikasinya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih punya allocation dana sebesar 150.000, it- terus teman-teman mau hitung, jadi indirect cost-nya berapa sih sebenarnya? Kan kalau alokasinya segini, teman-teman mau hitung indirect cost-nya berdasarkan dari menggunakan traditional accounting, cost accounting system atau traditional method. Nah, berdasarkan jadi kalau misalkan diketahuinya adalah ini basisnya. Jadi ini adalah basis ya. Teman-teman ini kan ada total indirect cost sama basis level. Yang dimaksud basis level itu yang ini. Direct labor cost, direct labor hours, direct. Jadi kalau mesin satu itu dia basisnya adalah menggunakan direct labor cost. Mesin dua itu direct labor hours, direct yang nomor mesin ketiga direct material cost. Kalau direct labor cost-nya aja sebesar 100.000, berarti kan tinggal dikurangin indirect cost-nya kita tahu jadi indirect cost, indirect cost equal to 100.000, 150.000, 150.000 dikurangin dengan 100.000. Tuh. Jadi totalnya indirect cost-nya totalnya ada 50.000. Kalau yang indirect cost-nya aja. Terus setelah tahu indirect cost-nya berapa, teman-teman hitung rate-nya berapa? Indirect cost rate. Nah, tadi kan dihitung indirect budgetnya 50.000, cuman budgetnya cuma ada 50.000. Nah, dibagi sama basisnya yaitu sebesar 100.000. Maka dia indirect cost rate-nya itu adalah sebesar 0,5 dolar per direct labor. Jadi contohnya kalau misalkan teman-teman punya, oh ini punya, oh nanti aja deh, ini ada contoh yang lain. Terus kalau misalkan em, mesin kedua itu tinggal dibagi aja jadi 50.000 dibagi basisnya yaitu sebesar 2.000. Berarti total indirect cost-nya yaitu sebesar 25 dolar per direct labor eh dia per jam dari tenaga kerja. Terus kalau yang ini, kalau yang mesin laju dari mesin ketiga, indirect laju biaya, indirect indirect cost rate-nya untuk yang mesin ketiga itu sebesar 50.000 dibagi 250.000. Jadi total biaya rate-nya itu cuma 0,2 dolar per direct material dolar. Nah, metode ini disebut juga sebagai metode predictive hour rate karena dia menghitung eh, biaya cost rate berdasarkan nilai yang ditambahkan. Jadi ini kan mesin satu, mesin dua, mesin tiga tuh beda-beda. Enggak.
eh indirect cost-nya nggak sama pada mesin satu, mesin dua, dan mesin tiga. Maksudnya adalah itu dari productive hour rate seperti itu. Nah, eh dari yang nilai yang tadi, kalau varian, oh sorry. Jadi kalau misalkan dapatnya kayak gitu, gimana cara cuman eh sorry. Kalau tadi tahu rate-nya, terus kita disuruh ngitung nih di sini. Jadi kira-kira indirect cost-nya berapa setiap bulan? Gitu. Setiap bulan habisnya berapa? Terus habis itu kira-kira kalau melenceng melenceng nggak dibandingkan budget gitu, maksud dari pernyataan perkata ini. Variance itu maksudnya berapa melencengnya. Jadi dari estimasi awal kan tadi budgetnya 50.000. Oh sorry, dari estimasi awal tadi kan ya 50.000. Nah kira-kira berapa melencengnya? Oh sorry, bukan 50.000. Iya, pokoknya jadi menghitung melencengnya berapa, terus habis itu menghitung total factory cost per month-nya jadinya berapa. Nah, diketahui kalau misalkan ini kan direct ya, ini direct karena material sama labor. Ini adalah cost source untuk direct. Jadi kalau di material itu di material satu sama material sorry di mesin satu sama mesin tiga itu costnya seperti 3.800 sama 19.000. Sedangkan kalau yang labor itu 2.500 sama 33.200. 2.500 untuk yang mesin satu, 3.200 untuk yang mesin dua, dan 2.800 untuk yang mesin ketiga. Sedangkan jam kerjanya itu adalah ini. Terus kan tadi diketahui yang dari soal sebelumnya, indirect cost rate-nya untuk mesin satu adalah 0,5 eh, 0,5 dolar, sedangkan untuk mesin dua adalah 25 dolar, sedangkan untuk mesin ketiga adalah 0,2 dolar. Nah, untuk menghitung total indirect cost, tinggal dikali aja rate-nya yang teman-teman udah hitung dikali dengan em, tadi cost-nya berapa. Kalau ini 2.500 berarti yang ini. Terus, oh, tadi kan ini kan mesin, jadi laju mesin ke satu ini kan per direct labor. Jadi nanti dikali dengan yang nilai yang 2.500. Sedangkan kalau yang mesin kedua itu kan juga direct labor. Jadi tinggal dikali sama yang 3.200. Sedangkan kalau yang mesin ketiga dia kan rate-nya itu berdasarkan direct material nih. Jadi yang dikalinya, faktor pengkalinya adalah si 19.550 untuk mesin ketiga. Tinggal dikali aja kan mesin ke satu labor cost-nya adalah 2.500 dikalikan dengan rate per labor cost. Sedangkan untuk yang mesin kedua sama 25 dolar, sorry 25 dolar tadi rate-nya kan 25 dolar dikalikan dengan 3.200. Eh, 3.200. Oh, sorry. Ini kan direct labor hour ya. Sorry, sorry, sorry. Berarti dikalikan dengan si jam operasionalnya 750. Jadinya 18.750. Em, jadi di contoh ini teman-teman harus memperhatikan dulu nih, dia rate-nya itu berdasarkan apa? Baru bisa teman-teman menghitung total indirect cost-nya berapa. Berdasarkan rate-nya per apa itu tadi. Kalau tadi kan ini tinggal dikali material cost-nya ya berapa. Nah, tinggal di total ini totalnya adalah sebesar 23.910 dolar total charge indirect cost. Sedangkan kalau misalkan uh, kan ini masih teman-teman masih dapat ini indirect cost. Oke. Sedangkan kalau misalkan direct material sama direct labor-nya berapa cost-nya? Nah, ini kan tinggal dijumlah aja dari yang ini tadi.
Actual cost ini tinggal di total. Totalnya itu sebesar 31.850. Jadi COGS-nya, cost of goods sold-nya, COGS-nya itu sebesar 55.760 gitu. Oke. Nah, ini kan tadi teman-teman total charge indirect cost per tahun ya. Oh, sorry, per bulan, per month, per bulan. Tadi kan teman-teman punya budget nih sebesar 150.000 dolar. Nah, berarti monthly budgetnya berapa tuh? Monthly budgetnya ya tinggal dibagi aja sih Kak. Kalau budgetnya 5 karena ini per tahun, jadi per bulannya tinggal dibagi 12. Jadi per bulannya untuk indirect cost itu sebesar 12.500. Terus eh jadi berapa perbedaan dari si actual teman-teman hitung in real life-nya berapa bedanya dibandingkan dengan budget yang teman-teman punya. Yang tinggal dikurangin aja. Jadi budgetnya teman-teman 12.500 dikurangin dengan eh, total indirect cost per bulan yang aktualnya berapa. Jadinya teman-teman masih di luar budget nih, nombok sebesar 11.410 dolar. Tuh. Nah, jadi nih large budgetnya under allocation. Jadi nggak jauh banget di bawah um, jadi budget yang disediakan itu terlalu sedikit. Jadi kalau misalkan untuk setengahnya aja nggak cukup gitu ya. Oke, ini pertanyaan apa nih? Bu izin tanya, jadi indirect cost-nya 50.000 mesin karena allocation rate-nya 150.000 dibagi, oh sorry, 150.000 dibagi 5, 3 mesin. Wah, indirect budget. Oh, oh iya. Oh sorry, bukan yang ini ya, berarti bukan dikurangin dari ini. Oke, 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 that's all. Ini ya maksudnya ya, 150.000 indirect cost for 3 mesin. Oh iya benar. Kalau dari kalimat ini. Jadi 150.000 dibagi 3 jadi budgetnya adalah 50.000. Terima kasih kepada siapa tadi Julius yang sudah mengkoreksi saya. Mungkin kalau teman-teman ada yang saya salah sampaikan bisa langsung dikoreksi lagi. Tuh. Ada pertanyaan? Boleh saya next? Oh ini kelebihan ini saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya atau mau lanjut aja? Cuma tinggal satu sih, tapi agak panjang. Halo teman-teman, ini kan waktunya udah selesai. Mau dilanjut aja atau gimana? Sebelumnya bisa tahu dulu itu kita emang materinya masih berapa slide lagi sih? Oke, ini sebenarnya yang penting itu cuman ABC ini sih. Jadi kalau yang tadi oke, kalau ABC ini cuman ya 5 6. Enggak, next aja deh kalau gitu. Karena lumayan panjang. Next. Yang ini order. Intinya kalau yang ABC itu ini sekilas aja. Jadi intinya itu ABC ini dia detail lebih detail. Jadi satu-satu. Jadi per activity. Sedangkan kalau misalkan yang ada lagi metode yang lain. Metode yang lain kalau misalkan teman-teman di buku satunya yang buku nomor 1 itu dia detail cost estimation. Jadi teman-teman kan ini ada percentage nih, bla 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 bla. Teman-teman hitung satu-satu. Jadi indirect cost-nya berapa, direct cost-nya berapa, fixed capital investment-nya berapa, working capital investment-nya berapa satu-satu. Terus teman-teman masukkan ke dalam cash flow statement. Terus teman-teman hitung. Gitu. Jadi revenue-nya berapa, ini berapa.
Kalau yang tadi kan cuma cara cepat. Kalau yang ini cara yang um, actualnya sebenarnya seperti ini kalau di lapangan. Bu, mau tanya, Bu, tadi di perhitungan Minggu indirect depan kan, cost, ah, Bu, itu di perhitungan ini indirect cost lebih itu dari dua indirect puluh budgetnya slide dapat dari mana ya, Bu? indirect maksudnya. Di perhitungan indirect Ini, cost, indirect budget dapat dari mana ya, Bu? Yang tadi, yang bagian sebelumnya, i- Bu. yang mana? Yang bagian sebelum-sebelumnya itu tadi, yang perhitungan indirect cost. Sebelumnya. Ya ini, Ini. sebelumnya lagi. Oh, oh, Ya, ya oh. ini kan ada eh, Kenapa? di Sebelumnya slide lagi. satunya sebelum ini, Bu. Kan itu dikasih 50.000 dibagi 100.000, 50.000-nya itu kan indirect budget. Kalau indirect budgetnya dihitung dari mana, Bu? Hmm. Direct budgetnya dihitung dari mana maksudnya? Indirect budget Kan itu ini diketahui di soal. Ini diketahui di soal. Jadi pas diketahui di soal direct budgetnya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau hitung direct budgetnya berapa, kalau misalkan nggak diketahui ya teman-teman hitung semua dari yang ini pakai yang detail detail equation, oh sorry, detail cost estimation. Jadi kalau direct cost ini kira-kira kalau misalkan ini kan termasuk equipment, installation, instrumentation, piping, electrical installation, and painting itu kira-kira sebesar 50 dan 60% dari capital investment kalau yang capital investment gitu. Teman-teman hitung satu-satu kalau teman-teman mau buat um, di di actualnya. Di teman-teman kalau misalkan nanti mau jadi project engineer atau misalkan jadi kontraktor atau misalkan konsultan itu teman-teman harus hitung satu-satu karena eh, instrumen ini adalah teman-teman yang penting paling penting. Jadi setelah tahu kapasitas produksi, tahu prosesnya apa, teman-teman harus menyiapkan dana dan sebagainya kan. Nah, itu eh, biasanya akan dilihat dari si ekonomi analisisnya ini. Mulai dari direct cost-nya berapa, indirect cost-nya berapa, terus investment-nya berapa, revenue-nya berapa, payback period-nya berapa, ROR-nya berapa, dan lain-lain. Tuh. Ini secara umum ada persentasenya berapa-berapanya sih. Oke, oke saya akhiri di sini dulu, tapi boleh saya absen sesuatu dulu mungkin? Oke, siado. Oke, wait. Sambil menunggu siado saya boleh dinyalakan kameranya dulu, saya mau butuh buat bukti ada kelas. Sorry. Oke, oke, ekonomi teknik hari Selasa. Rekap tambah presensi. Minggu depan berarti teman-teman ini ya, presentasi ya, Eh, langsung mulai yang dari presentasi minggu yang lalu itu tugas ya, Bu? khususnya terus yang minggu lalu itu mulai dikumpulkan juga jadi Hamin satu jadi malamnya sebelum teman-teman kelas nanti minta tolong dimasukkan di bro nanti saya kasih ini saya buatkan linknya. Yang perlu dikumpulin apa saja, Bu? File Excel, PPT, PDF Em, laporan mungkin. jadi PDF laporan terus PPT udah sih kayaknya itu aja udah Kalau selesai ya. perhitungan, kalau ada kita bikin eh, Kalau ada Excel, dalam kalau bentuk kalian Excel, mau tambahkan boleh? boleh. Oke, Bu. Boleh. Kalau misalkan kalian tambahkan. Berarti ini absen untuk absen hari ini gimana, Bu? Dibuka atau gimana? Bentar-bentar. Atau Ini saya masukkan dulu. Simpan. Oke, bentar. Oke, saya absen satu-satu. Boleh saya screenshot dulu ya untuk bukti. Oke, ini layar pertama. Oke, layar. Oke, tampilan kedua. Oke, oke. Boleh dimatikan kameranya. Terima kasih. Nah, teman-teman saya absen dulu ya.